Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Al-ayat sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat dulu berjamaah di musala yang penuh berkah ini. Amin. Salawat bertakakan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali galau, seringkali banyak unek-unek, begitu banyak beban yang berada di kepala kita. Ada aja masalah, ada aja problem, ada aja yang enggak kita pengen tiba-tiba datang. Lalu kalau misalnya udah di posisi begitu, kemana kita akan curhat? Ke Allah. Curhatnya sama Allah. Curhatnya sama siapa? Sama Allah. Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbul Jalil. Jangan curhat sama LC ya Dimas. Ya. Insyaallah. Ya, Land Cruiser. Ya, beli Land Cruiser. Ya, kemudian galau-galau curhatnya sama selingkuhan. Ya. Jangan curhat sama sesama makhluk. Allah itu lebih senang ketika kita selalu curhat sama Allah. Ya. Kita ya nyari solusi, ya mintanya sama Allah. Ya. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak ada kekuatan yang besar kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi zat, ya Allah itu nggak bakal bosan ketika kamu curhat tiap hari, tiap detik, tiap menit curhat sama Allah. Lagi nangis ingat Allah, lagi main HP ingat Allah, galau nggak ada SPK ingat Allah, galau belum ada jualan ingat Allah. Semuanya pasrahkan kepada Allah. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya kalau misalnya kita bertakwa kepada Allah, insya Allah itu akan memberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Jangan sangka. Ya ketika kita mulai berhijrah pasti ada hal baik atau ada rezeki yang bakal mengikuti. Asalkan kita curhatnya sama Allah, mintanya sama Allah, Gusti Pangeran. Ya, jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya demennya curhatnya sama dukun. Ya, sama dukun, sama apa lagi? Sama Mama Lauren. Ya. Percaya 2012 akan kiamat, malah dia yang mati duluan. Kiamatnya dia sendiri. Di dalam hadis diriwayatkan ata arfan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzila ala Muhammadin.
Yang artinya adalah siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Rasulullah sudah berjuang keras, sudah melalui beberapa perang. Ya. Ini percayanya sama orang-orang dukun. Ya, itu udah menduakan Allah. Ya. Karena banyak sekali kejadiannya begitu, ya, entah di mana, ya di Ciseeng, entah di Ciseeng sana bagian Serang ada Ciseeng, itu, ya ada tuh yang masih percaya sama kayak gituan, ya, sama dukun. Kalau ada di Serang juga ada, tapi percaya gitu. Nah, betul, ya, sekelas Nabi Yakub aja, Nabi Yakub alaihissalam itu di dalam pernah berkata begini, qala innama ashku banni wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Sekelas Nabi aja, Nabi Yakub, Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan penderitaan berupa penyakit yang luar biasa. Sekujur tubuhnya digerogoti oleh penyakit. Ya. Itu kita masih baru dikasih penyakit paru-paru basah, masih dikasih korengan, masih dikasih sakit gigi, ya masih dikasih penyakit palanya bisulan, cantengan, ya galau, diputusin, nembak ditolak mulu, ya udah ngelamar ditolak terus, ya ngelamar kerja maksudnya. Ya, jadi semuanya malah kalau misalnya kita curhat ke teman, buat jatuhnya bukan curhat, malah adu nasib. Iya, adu nasib malah. Tapi kalau misalnya kita curhat semuanya kepada Allah, ya kita berikan, kita tawakal kepada Allah, ya jadi semuanya akan dipermudah asal kita yakin, ya. Kemudian bagaimana cara kita supaya menjadi hamba Allah? Ya ada amalan yang pernah diceritakan oleh almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Jadi lagi haul di daerah Jawa Timur, haul akbar, itu pas lagi bacaan tawasul, itu ada kata-kata Ana Abdullah. Artinya adalah saya adalah hamba Allah. Yang dimana kita kalau ngaku itu udah biasa. Tapi kalau diaku sama orang lain itu yang luar biasa. Kalau kita ngaku mah biasa, kita biasa aja ngaku, aku ngaku. Ya, tapi kalau diakuin itu yang paling susah. Ya, kita udah ngaku misalnya kita kenal nggak sama presiden, sama Pak Jokowi kan belum. Kita kenal, dia kagak. Kita kenal tapi dia belum tuh kenal kita. Begitu juga kalau misalnya kita menghambakan diri kepada Allah, Ana Abdullah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi kekuatan kita, kekuatan di dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan dengan kita menghambakan Allah, Allah juga mengaku kita sebagai hambanya. Ya. Karena perantara ngaku dan diaku itu dua hal yang berbeda. Betul? Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mendekatkan diri sesegera mungkin, ya kita bakal payah nantinya. Ya, kalau misalnya tidak ada satu tali kemanapun, misalnya kalian tidak bisa nggak ada hubungan dengan siapapun, introvert lah gitu ya, introvert, ketemu sini nggak bisa, minta tolong sini nggak bisa, tapi minimal ada satu tali, yang satu tali ini langsung berhubungan kepada Allah. Maka
lakukanlah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat walaupun ketinggalan, walaupun misalnya masbuk, walaupun kebablasan. Ya, itu. Jadi jangan pernah melupakan Allah. Tuh. Kita doakan mudah-mudahan yang bekerja di sini diberi segala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sudah kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak lain seorang ayah, tidak seorang laki-laki yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu dinilai sebagai satu ibadah. Amin. Apalagi yang udah menikah. Itu pahalanya banyak banget. Ya cemen. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau misalnya kita ibadah, mencari nafkah, berarti lu gak yakin dong kalau misalnya lu kerja itu bukan buat ibadah. Padahal ada value lain. Kalau misalnya kita diniatkan kita kerja diniatkan untuk ibadah dan mencari nafkah untuk ibadah, itu sebagai pahala, ladang pahala. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan ditanyakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Cair Ji. Taruh dulu belakang Ji. Ji, masih padang Ji.